Fatilah. Saya dari Prodi S1 Kebidanan tingkat 2 semester 3 Stikes Muhammadiyah Cirebon. Di video kali ini, saya akan membahas tentang perubahan fisiologi pada masa nifas. Adapun latar belakang pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah fisiologi kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir yang kebetulan diampu oleh Ibu Vika Nurul Hidayah, SSTMKM. Oke, langsung saja lanjut ke materi. Perubahan fisiologi pada masa nifas. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu konsep dasar masa nifas. Jadi, dalam bahasa Latin, waktu mulai tertentu setelah melahirkan anak disebut puerperium, yaitu dari kata puer yang artinya bayi dan paros yang artinya melahirkan. Jadi, puerperium adalah masa setelah melahirkan bayi. Puerperium adalah masa pulih kembali, mulai dari persalinan selesai sampai alat-alat kandungan kembali seperti prahamil menurut Nani tahun 2012. Masa nifas merupakan masa yang dimulai setelah plasenta keluar dan berakhir ketika alat-alat kandungan kembali seperti ke keadaan sebelum hamil. Masa nifas berlangsung selama kira-kira 6 minggu menurut Sulistyawati. Selanjutnya adalah tahapan masa nifas. Masa nifas menurut Rukia dan kawan-kawan pada tahun 2010 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama adalah puerperium dini, yang kedua adalah puerperium intermedial, dan yang ketiga adalah remote puerperium. Selanjutnya ada perubahan fisiologi pada masa nifas. Perubahan sistem reproduksi. Yang pertama itu adalah rahim. Involus uterus meliputi reorganisasi dan pengeluaran desi-2 atau endometrium dan eksfoliasi tempat perlekatan plasenta yang ditandai dengan penurunan ukuran dan berat serta perubahan pada lokasi uterus, juga ditandai dengan warna dan jumlah lohea. Yang kedua adalah lohea. Lohea adalah istilah untuk sekret dari uterus yang keluar melalui vagina selama puerperium. Lohea mulai terjadi pada jam-jam pertama pasca partum, berupa sekret kental dan banyak berturut-turut. Banyaknya lohea semakin berkurang. Biasanya pada wanita mengeluarkan sedikit lohea saat berbaring dan mengeluarkan darah lebih banyak atau mengeluarkan bekuan darah yang lebih kecil saat bangkit dari tempat tidur. Kemudian yang ketiga adalah serviks. Setelah melahirkan, serviks menjadi lembek, kendor dan terkulai dan berbentuk seperti corong. Yang keempat ada vulva dan vagina. Vulva dan vagina mengalami penekanan serta peregangan yang sangat besar selama proses melahirkan bayi, dan dalam beberapa hari sesudah proses tersebut, kedua organ ini tetap berada dalam keadaan kendur. Kemudian yang kelima adalah perineum. Setelah melahirkan, perineum menjadi kendur karena sebelumnya tergang oleh tekanan kepala bayi dan bergerak maju. Pada postnatal hari kelima, perineum sudah mendapatkan kembali sebagian besar tonusnya, sekalipun tetap lebih kendur daripada keadaan sebelum melahirkan. Selanjutnya adalah perubahan sistem perkemihan. Setelah proses persalinan berlangsung, biasanya itu akan sulit untuk buang air kecil dalam 24 jam pertama. Kemungkinan penyebab dari keadaan ini adalah terdapat spasme sphincter dan edema leher kandung kemih sesudah bagian ini mengalami kompresi atau tekanan antar kepala janin dan tulang pubis selama persalinan berlangsung. Kemudian ada perubahan sistem pencernaan. Ada 3 perubahan sistem pencernaan menurut Sukarni dan Wahyu, yaitu yang pertama adalah nafsu makan, yang kedua adalah motilitas, yang secara khas penurunan tonus dan motilitas otot traktus cerna menetap selama waktu yang singkat setelah bayi lahir. Kelebihan analgesia dan anestesia bisa memperlambat pengembalian tonus dan motilitas ke keadaan normal. Kemudian yang ketiga adalah pengosongan usus. Buang air besar secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Keadaan ini bisa disebabkan oleh tonus otot usus menurun selama proses persalinan dan pada awal masa postpartum, diare sebelum persalinan, edema sebelum melahirkan, kurang makan atau dehidrasi. Kemudian yang selanjutnya ada perubahan fisiologi pada masa nifas pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama itu terjadi di dinding perut dan peritoneum. Dinding perut akan longgar pasca persalinan. Keadaan ini akan pulih kembali dalam 6 minggu pada wanita yang
astesis terjadi diastasi pada otot-otot rectus abdominis. Kemudian yang selanjutnya adalah kulit abdomen. Selama masa kehamilan, kulit abdomen akan melebar, melonggar dan mengendur hingga berbulan-bulan. Otot-otot dari dinding-dinding abdomen dapat kembali normal dalam beberapa minggu pasca melahirkan dengan latihan postnatal. Kemudian ada striae. Striae adalah suatu perubahan warna seperti jaringan parut di dinding abdomen. Striae pada dinding abdomen tidak dapat menghilang sempurna melainkan membentuk garis lurus yang samar. Setelah itu ada perubahan ligamen selain jalan lahir. Ligamen-ligamen diafragma pelvis dan fasia yang meregang sewaktu kehamilan dan partus berangsur-angsur akan mencuit dan kembali seperti sedia kala. Setelah itu ada perubahan fisiologi pada masa nifas pada sistem endokrin. Selama proses kehamilan dan persalinan, terdapat perubahan pada sistem endokrin. Hormon-hormon yang berperan pada proses tersebut antara lain yang pertama adalah hormon plasenta, yang kedua ada hormon pituitari, kemudian yang ketiga adalah hormon hipotalamik pituitary ovarium, yang keempat adalah hormon oksitosin, dan yang kelima adalah hormon estrogen dan progesteron. Kemudian perubahan fisiologi masa nifas pada tanda-tanda vital. Pada masa nifas, tanda-tanda vital yang harus dikaji antara lain yang pertama adalah suhu badan, yang kedua itu nadi, yang ketiga ada tekanan darah, yang keempat pernafasan. Selanjutnya adalah perubahan fisiologi pada sistem kardiovaskuler. Volume darah normal yang diperlukan plasenta dan pembuluh darah meningkat selama kehamilan. Diuresis terjadi akibat adanya penurunan hormon estrogen yang dengan cepat mengurangi volume plasma menjadi normal kembali. Meskipun kadar estrogen menurun selama nifas, namun kadarnya tetap tinggi daripada normal. Plasma darah tidak banyak mengandung cairan sehingga daya koagulasi meningkat. Kemudian yang terakhir adalah perubahan fisiologi masa nifas pada sistem hematologi. Pada minggu-minggu terakhir kehamilan, kadar fibrinogen dan plasma serta faktor-faktor pembekuan darah meningkat. Pada hari pertama postpartum, kadar fibrinogen dan plasma akan menurun sedikit, tetapi darah lebih mengental dengan peningkatan viskositas sehingga meningkatkan faktor pembeku hematologi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan materi mengenai perubahan fisiologi pada ibu nifas. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.